Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Kurniawan, kelas 2E Pendidikan Jasmani. NPM saya 1921911178. Saya di sini akan menjelaskan proses dan kondisi pembelajaran gerak. Jadi pengertian proses belajar gerak. Dalam proses belajar gerak ada 3 tahapan belajar yang harus dilalui oleh siswa untuk dapat mencapai tingkat keterampilan yang sempurna. 3 tahapan belajar gerak ini harus dilakukan secara berurutan karena tahap belajar bersyarat tahap belajar 3 apabila ketiga tahapan belajar gerak ini tidak dilakukan oleh guru pada saat mengajar pendidikan jasmani. Maka guru tidak boleh berharap banyak dari apa yang selama ini mereka lakukan, khususnya untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani yang ideal. Seperti itu. Yang selanjutnya ada fase kognitif. Jadi fase kognitif merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerak yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Pada fase ini, aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Seperti itu. Pada saat pelajar mencoba berulang-ulang melakukan gerakannya masih hangat dipengaruhi oleh pikirannya. Ia berusaha menampilkan bayangan gerakan yang akan dipikir yang ada dalam pikirannya ke dalam gerakan yang nyata. Pada awalnya seringkali pelajar masih mengalami kesulitan, namun dengan cara berulang-ulang pelajar akan mampu melakukan dengan bentuk gerakan yang makin menyerupai dengan gerakan yang dibayangkannya, seperti itu. Jadi semakin bisa. Lalu di sini ada fase asosiatif. Jadi fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif. Dalam hal rangkaian gerak yang bisa dilakukan oleh pelajar, maka fase asosiatif pelajar sudah sampai tahap merangkaikan bagaimana bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Pada fase asosiatif ini, dengan cara melakukan rangkaian gerakan secara berulang-ulang, penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat. Peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak akan nampak dalam hal gerakan semakin lancar, makin sesuai dengan kemauan atau makin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukannya. Kesalahan gerakan semakin berkurang dan semakin konsisten, dan melaksanakannya semakin halus, semakin lancar. Yang selanjutnya di sini ada fase otonom. Fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini pelajar mencapai tingkat penguasaan gerak yang paling tertinggi. Pelajar bias melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan bias dilakukan secara keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan bias dilakukan yaitu artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerak keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Gerakan yang otomatis adalah gerakan yang bias dilakukan seperti yang bisa dilakukan secara otomatis adalah gerakan yang bisa dilanjutkan seperti yang dikehendaki walaupun
ia tidak memikirkan unsur-unsur bentuk gerakan yang ingin dilakukan itu. Misalnya, pada pemain sepak bola yang sedang berdribbling, begitu ia mengamati bahwa bolanya akan direbut oleh lawan, maka secara otomatis dia akan menjauhkan bola tersebut atau mengeping bola tersebut, membelokkan. Lalu untuk mencapai pada fase otonom diperlukan mempraktekkan gerakan berulang-ulang kali secara teratur dalam jumlah ulangan yang banyak sekali dalam jangka waktu yang relatif lama. Gerakan yang telah mampu dilakukan secara otomatis akan sulit untuk diubah polanya. Oleh karena itu, bagi pelatih olahraga perlu berhati-hati dalam melatih bentuk gerakan tertentu. Lalu di sini ada kondisi belajar gerak. Jadi kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar untuk mempengaruhi atau yang dikenakan pada diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal, yang masing-masing meliputi beberapa kondisi. Jadi di sini ada kondisi internal. Kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Selama proses belajar berlangsung, pelajar perlu berusaha mengingatkan bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajarinya. Lalu harus berusaha mengingatkan urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Seperti itu. Pada awal dari proses belajar gerak, di mana pelajar harus berusaha memahami gerakan yang harus dipahami, kemudian diingatkannya adalah bagian pembahasan mengenai proses belajar gerak tidak hanya menyangkut ingatan kognitif, tetapi juga menyangkut ingatan gerak. Yang dimaksud ingatan gerak adalah kemampuan melakukan kembali gerakan-gerakan yang pernah bisa dilakukan. Seperti itu. Lalu ada kondisi eksternal. Jadi kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajar geraknya. Kondisi internal yang utama dan belajar gerak adalah bentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Stimulus tersebut diberikan dalam bentuk pemberian penjelasan gerak. Pemberian penjelasan mengenai gerak atau disebut juga sajian, instruksi verbal atau diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas dengan menggunakan kata-kata yang sederhana agar mudah dimengerti. Hal ini penting. Yang perlu dijelaskan adalah mengenai unsur-unsur bentuk gerakan dan kunci cara melakukannya. Dan urutan gerakan yang seharusnya dilakukan. Lalu ada pemberian contoh gerakan. Jadi pemberian contoh gerakan merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerak. Pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan harusnya dilakukan. Contoh gerakan sebagaimana model akan ditiru oleh pelajar seharusnya dilakukan dengan benar dan diulang-ulang beberapa kali untuk
memberikan kesempatan memahaminya. Apabila gerakan cukup rumit, hendaknya ditunjukkan unsur-unsur pokoknya dan kunci gerakan yang bias mempermudah gerakan. Setelah pelajar diberi penjelasan dan contoh gerakan secukupnya, mereka diinstruksikan untuk mempraktekkan gerakan. Mempraktekkan gerakan merupakan kegiatan utama yang melibatkan aktivitas fisik. Pelajar harus melakukan berulang-ulang gerakan yang dipelajari. Pada awal mempraktekkan gerakan yang baru, pelajar kadang mengalami kesulitan. Tetapi dengan mempraktekkan berulang-ulang, kesulitan itu akan berkurang dan penguasaan gerak semakin meningkat. Meningkatnya penguasaan gerak, keterampilan bias ditandai keadaan indikator. Seperti itu. Yang pertama di sini ada prinsip pengaturan giliran. Dan yang selanjutnya gerakan semakin terkontrol dan sesuai dengan kemauannya. Lalu yang selanjutnya kesalahannya gerak semakin berkurang. Penampilan terbaiknya bias dicapai semakin konsisten. Agar peningkatannya penguasaan keterampilan gerak bias dicapai secara optimal, perlu dilakukan pengaturan kondisi praktek yang baik melalui pemberian instruksi yang tepat. Seperti itu. Mungkin yang bisa saya jelaskan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.